Bukan hanya dia, tetapi juga dunia pedang Jiryue, yang juga merupakan dunia pedang palsu. Itu sebabnya kekuatannya sama lemahnya dengan dia. Ketika Qin Chen merilis ranah baru wilayah pedang, Jiryue tiba-tiba berdiri, menatap Qin Chen dengan tidak percaya, dan berkata, "Qin Chen, wilayah pedangmu." Saat ini, Qin Chen seperti gunung di matanya, berdiri di hatinya. Pada saat yang sama, batas pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen memberinya rasa penindasan yang ekstrem, seperti perubahan kualitatif. Dia memiliki perasaan bahwa jika domain pedangnya digunakan, itu akan dihancurkan oleh dunia pedang Qin Chen dalam sekejap, dan tidak akan ada ruang untuk perlawanan. Mengapa tidak ada banyak peningkatan dalam kekuatan makna pedang dan elemen sejati, tapi mengapa dalam arti Jiryue, yang memiliki darah Tianjian, jauh lebih sensitif terhadap kendo. Dia tidak bisa merasakan bahwa batas pedang Qin Chen telah menjadi lebih kuat, dan ada perubahan yang tak terlukiskan. Perasaan itu sangat jelas dan sepertinya ada di depannya. Tetapi juga sangat kabur, bagaimana tidak bisa melihat dengan jelas, biarkan dia sangat tidak nyaman dan aneh. Ini momentumnya. Qin Chen berkata tiba-tiba. Potensi. Ya, itu potensi. Ini semacam potensi yang memahami kendo. Dan persepsi setiap orang tentang kendo berbeda, jadi potensi yang mereka bentuk akan berbeda. Tidak seperti sebelumnya, mereka akan membentuk wilayah pedang yang sama. Pemahaman yang berbeda tentang kendo mengarah pada potensi yang berbeda. Kata-kata Qin Chen, seperti petir, bergema di benak Jiryue, seperti kilatan guntur. Seolah-olah ada benih, berakar dan bertunas. Ledakan dia memiliki tekanan kendo yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang berbeda dari Qin Chen. Alam pedang, ini adalah dunia pedang yang sebenarnya. Jiryue melebarkan matanya yang terkejut, dengan kejutan dan kegembiraan di pupil matanya. Ternyata alam pedang tingkat ke-6 dari menara ide pedang menyesatkan mereka, dan membuat mereka menguasai alam pedang palsu. Sekarang, ranah pedang yang diajarkan oleh Qin Chen adalah ranah pedang yang sebenarnya, dan perkembangan nyata dari kendo di masa depan. Jiryue memiliki darah Tianjian dan sangat sensitif terhadap aspek ini. Dia jelas mengerti bahwa ranah pedang yang dia gunakan sekarang adalah ranah pedang yang sebenarnya. Gantung yang bagus. Tiba-tiba, Jiryue berkeringat dingin dan memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Jika Qin Chen tidak memahami dunia pedang yang sebenarnya, mereka akan tersesat. Bahkan jika mereka telah melarikan diri dari menara, mereka akan pergi lebih jauh, dan lebih jauh di sepanjang jalan yang salah, dan kehilangan arah mereka yang sebenarnya. Mereka tidak akan lagi menjadi pendekar pedang sejati. Warisan pedang iblis adalah tempat bagi pendekar pedang untuk berlatih ilmu pedang mereka. Ini adalah tempat yang menyesatkan pendekar pedang top. Jika bukan karena Qin Chen, dia tidak akan pernah mengerti dunia pedang yang sebenarnya. Mengapa pihak lain melakukan ini? Terlebih lagi, lapisan ketujuh jelas ingin membunuh pendekar pedang itu. Mengapa? Apakah itu berarti orang yang menyusun pedang iblis ini tidak mengerti apa itu dunia pedang yang sebenarnya? Begitu ide itu keluar, Qin Chen dan Jiryue segera menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin master seperti itu mengatur menara pedang yang begitu mengerikan? Tidak mungkin mereka bahkan tidak bisa menguasai dunia pedang yang sebenarnya. Jiryue, kamu ambil kembali batas pedangnya dulu. Ketika domain pedangku tidak bisa bertahan, kamu bisa menggunakannya. Ayo pergi ke lapisan ketujuh untuk melihat apakah ada jalan keluar. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Bagus. Jiryue segera memulihkan dunia pedangnya. Qin Chen kemudian mempersembahkan korban kepada Zhenmo Ding. Dia tidak berani ceroboh. Dia mendesak Zhenmo Ding untuk melindungi kepala kedua orang itu, dan kemudian menyingkirkan susunan penjaga langit dan bumi. Dentur. Tanpa pertahanan barisan, badai indera pedang yang mengerikan segera menghantam ranah pedang yang dilepaskan oleh Qin Chen. Yang mengejutkan, Qin Chen tidak salah menebak. Alam pedang yang sebenarnya memang bisa memblokir serangan badai pedang.
Meskipun dia tidak bisa menahannya sepenuhnya, Qin Chen memiliki perasaan bahwa dunia pedangnya dapat menahan setidaknya ratusan napas, bahkan ratusan napas. Begitu ranah pedangnya tidak bisa melawan, ranah pedang Jirue bisa segera diisi. Di bawah tautan tanpa batas, mereka memiliki energi yang cukup untuk menemukan jalan keluar. Mereka bergerak maju dengan hati-hati, dan begitu Qin Chen tidak bisa menahannya, Jirue menggunakan batas pedang alih-alih Qin Chen. Meskipun ranah pedang Jirue tidak sekuat Qin Chen, ia dapat menahan setidaknya 1 atau 200 napas. Dengan cara ini, setelah mereka berjalan selama lebih dari setengah jam, mereka merasa bahwa pedang seperti badai di sekitar mereka semakin lemah. Badai pedang di sini sebenarnya mulai melemah. Mereka sangat senang. Mereka memiliki perasaan bahwa mereka tidak jauh dari pusat lantai 7 Menara Jianyi. Itu mengejutkan bahwa ada tulang mati di depannya, dan di depan tulang mati itu, ada pedang panjang berwarna hijau tua. Tulang mati ini sudah lama mati. Kepalanya terkulai. Tampaknya dia telah mengalami pembaptisan bertahun-tahun tanpa akhir. Namun, ia masih memancarkan rasa otoritas dan kesepian. Bahkan napas semacam itu masih di atas debu Qin. Pada awalnya, Qin Chen dan Jirue tidak terkejut dengan sosok mati di pintu masuk lantai 7, tetapi mereka sudah terkejut. Mayat di pintu masuk gua menghilang dalam sekejap di bawah pengaruh pedang seperti badai. Namun, tulang mati belum hancur setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dapat dilihat bahwa pemilik tulang mati ini pasti jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Qin Chen dan Jirue menghela nafas dalam hati mereka bahwa pria ini mungkin seorang pendekar pedang yang telah memasuki ujian pewarisan pedang iblis. Dia bisa mengembara ke tengah lantai 7. Jelas, dia adalah pendekar pedang yang sangat hebat. Sayangnya, pendekar pedang seperti ini yang sangat kuat tidak bisa meninggalkan menara pedang. Saat ini, Qin Chen dan Jirue merasa bahwa mereka saling mencintai. Mereka merasa bahwa mereka sangat mirip dengan orang ini. Dalam hal kultivasi, orang ini harus lebih kuat dari mereka. Alasan mengapa mereka datang ke sini adalah karena dia dan Jirue adalah dua orang, mengandalkan batas pedang satu sama lain dan saling mendukung. Jika tidak, mereka tidak akan sampai di sini sama sekali. Lihat, ada kata-kata di tanah, kata Jirue tiba-tiba. Qin Chen juga melihat sebaris kata di tanah di depan tulang mati. Kaisar pedang Wuji Hu Xiaoyun memasuki menara pedang alien secara tidak sengaja. Ada konspirasi di antara berbagai negara. Tolong jangan minta nanti. Apa yang kamu inginkan? Hanya ada kata-kata ini di tanah. Jelas bahwa pihak lain telah jatuh sebelum dia bisa menyelesaikan menulis.